Meringkus para pelaku yang berjumlah 7 orang tentu bukan perkara yang mudah. Polisi harus bertindak cepat mengamankan satu persatu dari lokasi persembunyian. Meski seluruhnya telah teridentifikasi, namun sebagian pelaku ternyata telah kabur keluar pulau. Upaya-upaya pendekatan pun dilakukan, sehingga sampailah pada 2 opsi bagi para buron: menyerah atau ditindak tegas. Jadi setelah kita mendapatkan 4 nama tersangka baru yang diperoleh dari 3 orang tersangka ini, kita mapping dan melakukan surveillance di dekat rumah tersangka. Ternyata tersangka-tersangka tersebut sudah tidak berada di rumahnya lagi. Setelah kita gali lagi informasi lebih dalam, ternyata yang 2 orang tersebut sebelum permasalahan ini dilaporkan ke Polsek Jenggawa, 2 orang tersangka ini sudah lari keluar pulau. Yang satu ke Bali, terus yang satunya lagi ke Pulau Madura. Sedangkan 2 tersangka ini mereka melarikan diri dari Kecamatan Jenggawa dan masih bersembunyi di sekitar Kabupaten Jember di kecamatan lain. Kemudian kita melakukan koordinasi dengan aparat desa setempat. Berbagai cara kita juga menyampaikan pesan terhadap anggota keluarga tersangka tersebut, termasuk kepada kepala desa. Kita melakukan pendekatan secara persuasif dan kita juga memberitahukan bahwa pengejaran kepolisian terhadap tersangka tersebut tidak akan pernah berakhir. Lebih baik tersangka tersebut menyerahkan diri secara baik-baik kepada pihak kepolisian untuk selanjutnya kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Alhamdulillah, kedua tersangka tersebut mau untuk menyerahkan diri, namun prosesnya mereka keluar dari persembunyiannya untuk masuk ke mako kita itu memang tidak mudah. Jadi memang perlu ada sentuhan-sentuhan tersendiri kepada pihak tersangka, yang mana kita meyakinkan kepada tersangka tersebut bahwa mereka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak akan ada kekerasan secara fisik maupun psikis terhadap kedua tersangka tersebut apabila menyerahkan diri secara baik-baik kepada pihak kepolisian. Saya mengantar anak saya, kalau kamu ngomong apa adanya. Dan alhamdulillah kepala desa mengantar kedua tersangka tersebut ke Polsek Jenggawa dan langsung kita lakukan pemeriksaan dan mereka mengakui semua perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan terhadap korban. Sudah ngaku semuanya, termasuk korban sudah ngaku semuanya. Tidak merasa bersalah, kalian malah berat. Untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan ke orang tua, warga di sekitar situ, jadi tanpa ada paksaan, dengan pendekatan mereka sudah bisa menyadari keadaan, menyerahkan anak-anaknya. Bahkan saya jemput ke rumahnya. Jadi untuk kedua tersangka yang berada di luar pulau ini, kemungkinan mereka sudah mendengar pesan-pesan kami yang kita sampaikan melalui kepala desa, melalui keluarga tersangka, maupun terhadap media waktu itu. Alhamdulillah, yang berada di Pulau Bali maupun yang berada di Pulau Madura, mereka mau kembali dan mau pulang dan menyerahkan diri ke Polsek Jenggawa dan langsung kita lakukan pemeriksaan di Mapolsek Jenggawa. Di Ubud ya, di situ ya. Terus kamu? Di Madura, Pak. Di Madura, Mas. Jadi setelah ke-7 orang tersangka kita berhasil lakukan penangkapan, kita langsung melakukan pemeriksaan secara mendalam dan spesifik. Akhirnya kita temukan ada beberapa TKP maupun tempos delikti yang dilakukan oleh ke-7 orang tersangka tersebut, sehingga berkas perkara tersebut kita jadikan 3 berkas perkara, mengingat lokus delikti dan tempos delikti yang berbeda. Jadi dari keterangan 7 tersangka tersebut kita tarik kesimpulan rata-rata modus operandi yang mereka lakukan adalah dengan mengajak korban
ke suatu tempat, kemudian korban tersebut diiming-imingi untuk dibelikan pulsa segala macam, sehingga korban terpengaruh dan terpedaya. Pada saat digelar pesta itu, korban diberikan suatu minuman yang sudah dicampur dengan alkohol oleh para tersangka tersebut, sehingga kesadaran korban menurun, dan pada saat korban tidak sadarkan diri, bisa dibilang sudah dalam keadaan mabuk, para tersangka ini melakukan pencabulan dan menyetubuhi korban secara bergantian.